Bismillah. Mengapa para Habib klan Ba'alwi tidak mau validasi nasabnya ke negeri Iran? Padahal mereka mengaku keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sungguh mencurigakan. Pertanyaan kita, mengapa para Habib klan Ba'alwi dan Rabithah Alawiyah tidak mau memvalidasi nasab mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad SAW? Wafat dan syahidnya Ayatullah Ali Khomeini menambah lagi deretan pembatalan nasab klan Ba'alwi. Menurut peneliti, kenapa mereka tidak mau memvalidasi nasabnya ke negeri Iran? 1. Ketakutan Rabithah Alawiyah, catatan nasab mereka ditolak mentah-mentah. Rabithah Alawiyah sebagai organisasi masyarakat yang digadang-gadang sebagai pencatat nasab keturunan Nabi Muhammad di Indonesia, ketakutan nasabnya ditolak oleh Syajarah Nasab di Iran. Pohon nasab dzurriyyat Nabi Muhammad SAW di Iran. Karena memang tidak tersapat nama Ubed, Ubaidillah, Abdullah bin Isa al-Muhajir dalam catatan pohon nasab di Iran. Makanya Rabithah Alawiyah tidak mau memvalidasikan catatan mereka ke negeri Iran. Jangankan divalidasikan ke Iran, diminta buku nasabnya oleh Kiai Imaduddin Utsman saja mereka menolaknya. Ini rahasia keluarga. Aneh bin ajaib, mengaku dzurriyyat Nabi Muhammad, tetapi diminta catatan pohon nasabnya oleh umat Nabi Muhammad tidak mau. Berarti ini ada indikasi kedustaan yang nyata pada pencatatan nasab di Rabithah Alawiyah bentukan kolonial Belanda. 2. Rabithah Alawiyah tidak mau validasi nasab ke Iran karena takut dianggap sebagai Islam Syiah. Alasan ini sungguh tak masuk akal, karena Syiah juga termasuk dari bagian Islam yang berbeda pandangan dalam beberapa perselisihan. Sunni dan Syiah adalah saudara sebiman dan seislam, karena propaganda kafir dan munafiklah kita diadu domba agar saling membenci hingga berperang saling melenyapkan. Jika alasan ini dipakai, maka kita berpikir nasab dzurriyyat Nabi itu tidak akan hilang dengan sebab berbeda pendapat. Walaupun Syiah atau Sunni, tetap saja dzurriyyat Nabi tetap akan mengalir di dalam tubuh-tubuh mereka. Alasan ini sungguh lucu. 3. Takut dihukum pancung. Rabithah Alawiyah, ketua dan anggotanya tidak mau validasi nasab ke Iran karena ketakutan mereka bila tidak tersambung akan dihukum pancung. Iran mempunyai hukum yang ketat atas nasab Nabi Muhammad SAW, sehingga bagi siapa saja yang mengaku-ngaku tapi jelas tidak tersambung, maka hukumannya ialah dipancung. Mengapa Iran sangat ketat? Karena bila pengaku nasab palsu ini tidak dilenyapkan, maka akan dianggap kebenaran dan akan jadi pembelaan umat. Sangat berpengaruh banyak di masyarakat. Seperti di Indonesia ada Habib narkoba, zina, judi, maling dan korupsi, sehingga umat bertanya dalam hati, kok dzurriyyat Nabi kelakuannya bejat, tak berakhlak, ini mencoreng nama mulia Nabi Muhammad SAW. Lama-lama dari keturunan mereka akan ada yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi di akhir zaman. Ini akan semakin mengacaukan dan menghina nama mulia Nabi Muhammad SAW. 4. Takut dites DNA. Negara Republik Iran adalah negara yang mengikuti perkembangan teknologi modern, terbukti dari senjata-senjata mereka yang canggih, rudal-rudal mereka yang akurat, komputerisasi, dan juga mengakui ilmu kedokteran modern, termasuk mengakui hasil tes DNA. Bahkan mereka menerapkan hal itu dalam keabsahan terkait nasab dzurriyyat Rasulullah SAW. Mereka memvalidasi nasab. 1. Dari catatan Syajarah Nasab atau pohon nasab dzurriyyat Rasulullah SAW secara turun-temurun dan tersambung kepada Ali Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. 2. Catatan sejarah yang rapih. Validasi dzurriyyat Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW di Iran, umumnya didasarkan pada tradisi Islam Syiah Imamiyah yang menghormati Ahlul Bait, di mana keturunan Nabi melalui jalur Sayyidina Hasan dan Husain, putra Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, dikenal dengan gelar Sayyid. Berikut adalah poin-poin penting mengenai validasi dzurriyyat Nabi di Iran. Pemimpin tertinggi Iran yang wafat syahid sekarang digantikan anaknya, Mujtaba Khomeini. Ali Khomeini diyakini secara luas sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Imam Husain bin Ali. Silsilahnya ditelusuri melalui Imam Zainul Abidin, putra Imam Husain. Gelar Sayyid.
Di Iran, orang yang terbukti memiliki garis keturunan Nabi sering menggunakan gelar Sayyid, terutama keturunan Hussein, atau Syarif, keturunan Hasan. Gelar ini diakui secara sosial dan keagamaan. Silsilah dan catatan historis. Validasi didasarkan pada catatan keagamaan, pohon silsilah, syajarah nasab, dan tradisi genealogi Islam yang terjaga dalam komunitas Syiah. Gelar ini penting dalam tradisi Syiah karena kaitan darah dengan Nabi dianggap memperkuat legitimasi kepemimpinan. Adapun sekarang terbukti bahwa gen mereka berhaplogrup J1. Pengakuan umum, keturunan Nabi di Iran dihormati baik oleh kalangan Syiah maupun kalangan Sunni, dan mereka dipandang sebagai bagian dari keluarga suci Nabi, Ahlul Bait. Sayyid Ali Khomeini, keturunan ke-38. Laporan mengenai Ali Khomeini sering menyebutkan beliau sebagai Sayyid, salah satu dari sekian banyak keturunan Nabi di Iran, yang memegang peranan penting dalam struktur sosial politik Iran. Meskipun ada pendaftaran keturunan Sayyid di wilayah Iran, validasi didasarkan pada catatan sejarah keluarga dan dokumen keagamaan yang diakui oleh otoritas keagamaan Syiah. Bismillah. Mengapa para Habib klan Ba'alwi tidak mau validasi nasabnya ke negeri Iran? Padahal mereka mengaku keturunan Husain bin Ali bin Abi Tholib. Sungguh mencurigakan. Validasi Duriyat Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW di Iran, umumnya didasarkan pada tradisi Islam Syiah Imamiyah yang menghormati Ahlul Bait, di mana keturunan Nabi melalui jalur Sayyidina Hasan dan Husain, putra Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Tholib, dikenal dengan gelar Sayyid. Berikut adalah poin-poin penting mengenai validasi Duriyat Nabi di Iran. Pemimpin tertinggi Iran yang wafat syahid sekarang digantikan anaknya, Mujtaba Khomeini. Ali Khomeini diyakini secara luas sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Imam Husain bin Ali. Silsilahnya ditelusuri melalui Imam Zainul Abidin, putra Imam Husain. Gelar Sayyid. Di Iran, orang yang terbukti memiliki garis keturunan Nabi sering menggunakan gelar Sayyid, terutama keturunan Husain, atau Syarif, keturunan Hasan. Gelar ini diakui secara sosial dan keagamaan. Silsilah dan catatan historis. Validasi didasarkan pada catatan keagamaan, pohon silsilah, syajarah nasab, dan tradisi genealogi Islam yang terjaga dalam komunitas Syiah. Gelar ini penting dalam tradisi Syiah karena kaitan darah dengan Nabi dianggap memperkuat legitimasi kepemimpinan. Adapun sekarang terbukti bahwa gen mereka berhaplogrup J1. Pengakuan umum, keturunan Nabi di Iran dihormati baik oleh kalangan Syiah maupun kalangan Sunni, dan mereka dipandang sebagai bagian dari keluarga suci Nabi, Ahlul Bait. Sayyid Ali Khomeini, keturunan ke-38. Laporan mengenai Ali Khomeini sering menyebutkan beliau sebagai Sayyid, salah satu dari sekian banyak keturunan Nabi di Iran, yang memegang peranan penting dalam struktur sosial politik Iran. Meskipun ada pendaftaran keturunan Sayyid di wilayah Iran, validasi didasarkan pada catatan sejarah keluarga dan dokumen keagamaan yang diakui oleh otoritas keagamaan Syiah. Iran secara resmi adalah Republik Islam yang menerapkan hukum Islam, syariat, sebagai dasar konstitusi, peradilan, dan kehidupan sosial politik sejak Revolusi 1979. Sistem pemerintahannya berdasarkan mazhab Syiah, di mana hukum-hukumnya diinterpretasikan oleh ulama dan wajib dipatuhi, termasuk aturan ketat seperti kewajiban berhijab bagi perempuan. Berikut adalah fakta kunci penerapan hukum Islam di Iran. Dasar konstitusi. Konstitusi Iran menetapkan bahwa seluruh hukum, peraturan, dan aktivitas sosial harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Pemimpin tertinggi. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin agama, ulama, melalui konsep wilayat al-faqih. Hukum pidana dan sosial. Iran menerapkan hukum hudud, pidana Islam, dan polisi syariat, wilayatul hisbah, mengawasi kepatuhan aturan sehari-hari, seperti kewajiban berhijab. Kombinasi hukum. Meskipun berdasarkan syariat, sistem peradilan Iran juga mengintegrasikan aspek hukum perdata sekuler dalam penerapannya. Minoritas. Meskipun Islam Syiah adalah agama resmi, konstitusi Iran mengakui keberadaan minoritas agama lain, Zoroaster, Kristen, Yahudi, dan memperbolehkan mereka menjalankan ibadah, namun dengan batasan politik tertentu. Bagaimana pendapat tuan-tuan? Tulis komentar di sini. Jangan lupa like and subscribe. Alhamdulillah.